Literasi digital. Kita pasti sering banget kan dengar istilah ini. Tapi, apa sih artinya sebenarnya? Dan kenapa ini jadi salah satu keahlian paling penting yang harus kita kuasai sekarang? Oke, di sini kita akan bedah tuntas semuanya. Mulai dari definisinya, apa untungnya buat kita, sampai elemen-elemen kuncinya. Yuk, langsung aja kita mulai. Jadi kenapa sih literasi digital ini tiba-tiba jadi penting banget? Jawabannya sederhana, karena kita, jujur aja, lagi tenggelam. Setiap detik kita itu dibanjiri sama informasi digital dalam skala yang, wow, hampir mustahil buat otak kita proses semuanya. Biar kebayang, coba kita lihat apa yang terjadi di internet cuma dalam waktu 60 detik aja. Siap? Oke, di YouTube, dalam semenit, ada video baru berdurasi total 72 jam yang diupload. 72 jam! Di saat yang sama, di Facebook, penggunanya nge-share lebih dari 2,4 juta konten. Itu isinya status, foto, tautan, semuanya campur aduk jadi satu. Pindah ke Twitter, ada sekitar 277.000 tweet baru yang melesat ke seluruh dunia. Ngebut banget kan? Dan pastinya, jangan lupain Instagram. Ada 216.000 foto baru yang muncul di feed kita. Dan ingat ya, semua itu terjadi cuma dalam 1 menit. Setiap menit, setiap hari. Gila kan? Ini tuh bukan lagi sekedar banjir data biasa. Seorang filsuf, Paul Virilio, punya istilah yang lebih pas, bom informasi. Sebuah ledakan yang menurut dia dampaknya bisa sampai ke dehumanisasi. Maksudnya, terlalu banyak informasi justru bisa bikin kita kehilangan sisi kemanusiaan kita. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan paling penting. Kalau kita terus-terusan dihantam bom ini setiap hari, gimana caranya kita bisa bertahan? Gimana caranya kita bisa berenang di lautan informasi ini tanpa ikut tenggelam dalam hoaks dan kebisingan? Nah, disinilah literasi digital itu jadi pahlawannya. Anggap aja ini tuh pelampung sekaligus kompas buat kita. Bukan cuma buat bertahan hidup, tapi biar kita benar-benar bisa menjelajahi dunia digital ini dengan lebih pede dan cerdas. Oke, terus apa sih literasi digital itu? Ini bukan cuma soal jago pakai gadget ya, jauh lebih dari itu. Ini soal kemampuan kita buat memahami informasi yang kita temuin, terus mengevaluasi. Ini beneran atau bohong ya? Lalu kita juga bisa membuat dan mengkomunikasikan sesuatu secara bijak, dan yang paling penting, bertanggung jawab. Dan jangan salah ya, ide ini tuh bukan hal baru. Paul Gilster udah ngomongin ini dari tahun 1997. Waktu itu, dia mendefinisikannya sebagai kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari komputer. Bedanya apa sama sekarang? Dulu, mungkin cuma riak kecil. Nah, sekarang kita ini lagi menghadapi tsunami informasi. Jadi, konsep ini jadi jauh lebih relevan dan mendesak. Cukup deh teorinya. Sekarang kita ngomongin yang praktis saja. Apa untungnya buat kita di kehidupan sehari-hari? Kenapa kita harus repot-repot mikirin ini? Well, ternyata manfaatnya sangat nyata. Kalau diringkas, ada 3 keuntungan utama. Pertama, jelas hemat waktu. Kamu nggak akan lagi buang-buang waktu kejebak di informasi yang salah karena kamu tahu cara cepat buat nemuin sumber yang bisa dipercaya. Kedua, jadi lebih aman. Kamu bisa mencium bahaya dari jauh, entah itu email penipuan atau link aneh. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, kamu bisa membuat keputusan yang jauh lebih baik. Soal apapun, mulai dari keuangan, kesehatan, sampai sekadar milih berita mana yang layak dipercaya. Oke, kedengarannya bagus kan? Pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Keahlian apa aja sih yang perlu kita asah? Nah, kita bisa pecah ini jadi beberapa elemen kunci. Biar gampang ingatnya, kita kelompokkan jadi 3 area utama. Yang pertama, evaluasi kritis. Ini intinya jadi detektif informasi. Bisa bedain mana fakta, mana opini, mana yang hoax. Kedua, kreasi bertanggung jawab. Ini soal apa yang kita buat dan kita bagikan. Apakah konten kita itu ngebangun atau malah ngerusak? Dan yang ketiga, kewarganegaraan digital. Ini soal etika online. Gimana kita berinteraksi, jaga privasi, dan ngebangun identitas digital yang sehat. Contoh paling gampang deh soal privasi. Yang harus dilakuin apa? Ya tentu aja pahami pengaturan privasi di semua akun kita dan bagiin informasi seperlunya aja. Yang harus dihindari, jangan sampai deh kita sembarangan bagiin data sensitif kayak nomor kartu kredit dan selalu waspada sama link aneh yang bisa jadi jebakan phishing. Simple, tapi ini inti dari jadi warga digital yang cerdas. Pada akhirnya, semua ini tuh muaranya ke satu hal. Literasi digital itu bukan cuma soal skill teknis, tapi ini soal karakter. Ini tentang gimana kita memilih untuk jadi warga digital yang cerdas, bijak, dan penuh tanggung jawab. Seperti yang diingatkan oleh Ida Fajar Priyanto, tanpa literasi digital, etika kita, atau kalau dalam budaya Jawa itu unggah-ungguh, bisa luntur. Teknologi itu kan cuma alat ya,
Tapi kalau kita nggak sadar, alat itu justru bisa bikin kita lupa caranya jadi manusia yang beradab bahkan di dunia maya sekalipun. Jadi, literasi digital itu pada dasarnya ngasih kita kekuatan. Kekuatan untuk memilih, kekuatan untuk bersuara, dan kekuatan untuk ikut membentuk dunia digital di sekitar kita. Pertanyaan terakhir yang perlu kita renungkan masing-masing adalah, dengan semua kekuatan ini di ujung jari kita, jejak digital seperti apa sih yang mau kita tinggalkan?